Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Atta Naufal. Di video kali ini Mama Atta mau buat camilan dari tepung beras. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Atta Naufal dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan loyang, lalu masukkan 150 gram tepung beras. Kalau untuk takaran sendok, ini disendokinya nggak terlalu tinggi menggunung dan nggak terlalu rata, tetapi cembung atau munjung seperti ini, setara dengan 15 sendok makan cembung. Lalu masukkan 75 gram kelapa parut, ini saya ambil bagian putihnya aja. Untuk kelapa parutnya saya gunakan yang setengah tua. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Sebelumnya saya udah panaskan kukusan dan ini air kukusannya udah mendidih. Lalu masukkan loyang berisi adonan, ini dikukus selama 25 menit. Jika menggunakan tutup kukusan yang datar, jangan lupa dilapisi dengan kain atau serbet bersih supaya uap air nggak menetes ke adonan. Sambil mengukus, haluskan bumbu. Ini ada 1 sendok teh ketumbar, 2 siung bawang putih ukuran besar, 2 butir kemiri. Setelah 25 menit dikukus, buka tutup kukusannya. Lalu keluarkan loyang berisi adonan dari kukusan. Tuang adonan yang telah dikukus ke dalam wadah. Masukkan 75 gram tepung tapioka. Kalau untuk takaran sendok, ini nggak terlalu tinggi menggunung dan nggak terlalu rata, tetapi cembung atau munjung seperti ini, setara dengan 7,5 sendok makan cembung. Lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan sebelumnya. Setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh garam. 30 gram margarin yang telah dicairkan. Lalu masukkan 120 ml air panas. Ini air panasnya dimasukkan sebagian dulu. Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata. Tuang sisa air panas, lalu aduk lagi adonan hingga tercampur rata. Setelah adonan mulai hangat, uleni adonan hingga kalis dan bisa dibentuk. Jika dirasa adonannya masih terlalu kering, boleh tambahkan sedikit air panas, menambahkannya sedikit demi sedikit per 1 sendok makan, supaya adonannya nggak terlalu lembek. Setelah adonannya kalis, ambil sedikit adonan, lalu pulung adonan membentuk bulatan. Jika sudah bisa dibulatkan dan bentuknya mulus seperti ini tandanya airnya udah cukup. Ambil sedikit adonan, lalu pulung membentuk bulatan. Supaya lebih mudah dan cepat, ini adonannya saya bulat-bulatkan sebagian dulu. Nah, ini adonannya udah dibulatkan sebagian, lalu pipihkan adonan. Ini saya alasi dengan plastik supaya adonannya nggak lengket. Letakkan adonan di atas plastik, lalu susun adonan secara berjarak. Lalu tutup adonan dengan plastik, kemudian pipihkan hingga tipis. Ini saya tekan menggunakan bawah gelas. Nah, ini adonannya udah selesai dibentuk, jadi adonannya pipih dan tipis seperti ini. Lakukan hingga seluruh adonan selesai dibentuk.
Boleh juga pakai cara lain, gilas adonan hingga tipis menggunakan rolling pin. Kalau nggak ada rolling pin, ini boleh digilas dengan botol kaca. Setelah adonan selesai digilas hingga tipis, cetak adonan. Ini saya cetak dengan tutup botol. Nah, jadinya seperti ini. Jadi mau pakai cara yang mana aja juga boleh. Kalau saya lebih suka yang adonannya dibulatkan dulu lalu ditekan dengan gelas. Nah, ini setengah bagian adonan udah selesai dibentuk. Ini siap untuk digoreng. Untuk setengah bagian lagi bisa dibentuk sambil menggoreng adonan. Nyalakan api sedang, lalu panaskan minyak di dalam wajan. Wajan yang saya gunakan ini Ravel Fry Pan dari Gastrolin Indonesia. Setelah minyaknya panas, masukkan adonan yang telah dibentuk. Pastikan minyaknya ini udah benar-benar panas agar adonannya ini mengembang dan gak bantat. Lalu ini digoreng sampai matang atau sampai warnanya agak kekuningan. Bolak-balik adonan agar matangnya merata. Setelah warnanya agak kekuningan seperti ini jitreknya udah mateng, lalu angkat dan keluarkan dari minyak. Tiriskan hingga minyaknya turun, lalu jitreknya ini siap untuk disajikan. Kemudian lanjut goreng sisa adonan hingga seluruhnya selesai digoreng. Ini dia, jitreknya udah jadi. Sekarang saya mau cobain. Ini udah selesai ditiriskan dari minyak. Bismillah. Ini enak banget, mantep. Rasanya renyah dan gurih, berasa kayak makan keripik bawang. Makannya nggak ngebosenin, ini cocok buat cemilan di rumah. Simpan di dalam wadah tertutup rapat, ini bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Buatnya mudah dan bahannya murah, ini bisa buat ide jualan. Rasanya enak, mantep, dan ini recommended ya.